Orang tua aja jemput itu izin Ustadz. Masa iya Bunda Mary nggak ini kasus nggak masuk akal banget gitu. Gimana sih Pak Polisi? Pak Polisinya lagi yang laporin. Pak Polisi kan ngeliat tuh aksi. Aksi itu ada, kalau dilihat ada anak-anak, tanyain langsung di aksi. Amankan. Bukan Bapak foto-foto terus laporkan. Kan lucu Pak. Kelihatan banget ada apa sama Bunda Mary sehingga Bapak laporkan. Padahal Bapak melihat peristiwa itu. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santuy, tutup akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya guys, konten kita kali ini adalah kita menuju ke Lampung ya. Ada kasus Bunda Mary ya yang disidangkan, diduga melakukan perekrutan anak-anak untuk pelatihan militer, begitu sih ceritanya. Ini agak lucu guys ya. Artinya Bunda Mary itu ada bikin aksi tentang Menteri Agama yang menyamakan suara anjing dengan azan dengan suara anjing gitu. Nah di aksi itu dihadiri oleh ada anak-anak. Dan Bunda Mary nggak tahu itu anak-anak dari mana, yang ngajak siapa nggak tahu, kan dia korlap gitu. Nah yang lucunya yang laporin Bunda Mary ini ternyata polisi. Dia dari polisi dan akhirnya ditahan. Dan ini udah ada persidangan. Nanti kita akan mencoba menghubungi pengacara Bunda Mary ya. Kita udah pernah podcast itu. Di ini kita patut duga nih ada apa? Ada rekayasa apa? Kalau memang ada anak-anak waktu aksi, Pak Polisi itu lihat, mestinya amankan anak-anaknya. Tugas polisi itu kan melindungi, mengayomi dan melayani gitu. Bukan melaporkan. Ini kan kalau dia lihat di aksi itu ada anak-anak, ya bubarkanlah. Atau panggil anak-anaknya, tanya di situ.
Bukan dibiarkan itu anak-anak setelah aksi baru dilaporkan Bunda Mary. Ini kan ada sesuatu di situ. Ini kepolisian ini lagi disorot. Ini Polres Lampung Utara kalau nggak salah ya, Kota Bumi. Nah, tapi untuk lebih jelasnya nanti kita tanya sama pengacaranya. Cuman tadi udah ada persidangan, kemarin itu udah ada persidangan. Ini dilansir oleh Fakta Kini ya. Tuh ya, jaksa kecele 3 saksi anak, bukan Bunda Mary yang ngajak kami ikut aksi. Bayangin loh, itu jaksanya kesian juga itu. Harus nerima kasus yang begitu. Tapi nanti kita tanya sama pengacaranya ya, itu Bunda Mary, Masya Allah. Perempuan baik, gue pernah di rumahnya ya, beliau perempuan baik gitu. Dan beliau menjalani ini tanpa rasa takut, rasa sedih gitu ya, enggak. Ini akan kebongkar ini. Gue yakin dari persidangan ini akan kebongkar. Ini aja udah kebongkar gitu. Udah mulai kebongkar. Jaksa kecil 3 saksi anak, bukan Bunda Mary yang ajak kami ikut aksi. Nah waktu BAP gimana tuh saksi-saksi? Kok bisa diterima jadi saksi? Aneh. Kita baca dulu nih. Dari Fakta Kini, Kamis 25 Agustus 2022. PN Kota Bumi Lampung menghadirkan 3 anak-anak yang jadi saksi kasus aktivis Mary yang dituduh merekrut anak-anak untuk demo pernyataan Menak Yakut Khalil Qomas soal azan dan suara gonggongan anjing, Kamis 25 Agustus 2022. Ketiga saksi adalah Sani Anggara 14 tahun, Raga Putra Yanfa 15 tahun, dan Alif Mulyadi 15 tahun dari Pondok Pesantren Al-Mursin, Kota Bumi. Kesaksian mereka meringankan Bunda Mary, jadi bisa dikatakan mujahidah pemberantasan itu merajai persidangan dan membuat pihak jaksa penuntut umum kecelek. Ya kecelek itu ya begitulah, kecelek itu apa ya? Ya kok gini gitu. Pada kesaksiannya mereka mengatakan Bunda Mary yang mengajak mereka aksi bela Islam bukan Bunda Mary yang mengajak mereka aksi bela Islam pada Rabu 9 Maret 2022, tapi pihak pondok pesantren. Bunda Mary bikin undangan umum, pihak pondok yang ngajak. Alhamdulillah terungkap di persidangan anak-anak tersebut mengatakan yang mengajak mereka ikut aksi bukanlah Bunda Mary. Bahkan mereka baru mengetahui sosok Bunda Mary saat dalam persidangan, kata Gunawan Parikesit, advokat Mary. Nah, Pak Gunawan mudah-mudahan umur panjang, sehat afiat juga. Ya, artinya kita mau minta keterangan resmi dari Pak Gunawan. Kita lagi nunggu Pak Gunawan kapan bisanya ya. Jadi Bunda Mary itu, anak-anak itu tahu Bunda Mary itu waktu di persidangan. Dan ini kok bisa jadi saksi, kok bisa di BAP gitu ya, bisa ditahan gitu, ditahan di borgol, sakit hati gue. Ngeliat Bunda Mary di borgol itu sakit hati gue. Ngapain Bunda Mary ini, ngapain sampai di borgol begitu, buru-buru ditahan. Pak polisi, kalian ini institusi Polri ini lagi dalam sorotan. Ini juga nih, ini Polres Lampung kayaknya, Lampung Utara nih, Polres Lampung Utara nih, Kota Bumi. Kok bisa? Para saksi juga katanya mengatakan tidak pernah mengetahui kalau pihak pondok pesantren yang mengajak aksi pernah berkomunikasi dengan Bunda Mary. Ajib. Terus waktu BAP gimana itu ya? Pak polisi yang ngelaporin, yang gue bingung itu adalah Pak polisi ngelaporin, laporannya ini polisi yang lapor. Bukan warga masyarakat loh. Pak polisi yang lapor. Begitu informasi yang kami dapat, nanti kita akan konfrontir dengan Pak Gunawan Parikesit SH sebagai pengacara Bunda Mary ya. Mary disangkakan merekrut anak dengan pelanggaran pasal 76 H Junto 87 UU nomor 35 tahun 2014, yakni merekrut anak di bawah umur untuk kepentingan militer dan lainnya. Aksi demo kenapa jadi kepentingan militer? Sejak kapan demo itu kepentingan militer? Polisi aja bukan militer loh. Yang gue tahu nih, karena udah berpisah dari TNI. Militer, anjir.
Wow. Demo azan yang disamakan sama lolongan anjing, Pak. Kenapa jadi militer? Nih, patut diduga ada rekayasa kasus juga di sini. Karena apa? Minta maaf institusi Polri. Sudah terlalu banyak rekayasa yang dilakukan oleh oknum-oknum institusi Polri. Sehingga kasus ini pun kami melihatnya kayaknya begitu ya. Loh, kalau logika akal kami, Pak, kalau Bapak polisi ngelihat ada di demo itu ada anak-anak, amankan. Suruh pulang, bukan laporkan. Ini dibiarkan sampai selesai, difoto, diapa, terus dilapor. Coba menurut kalian gimana sih? Dan sudah pasalnya juga ngeri banget anjir. Merekrut anak di bawah umur untuk kepentingan militer dan lainnya. Kepentingan demo azan. Kenapa jadi militer? Ditambahkan Ardiansyah dalam persidangan, anak-anak tersebut tidak merasa cemas saat aksi, tidak merasa khawatir, tidak merasa takut karena aksinya aksi damai. Iya kan? Ini membuktikan bahwa mereka tidak dalam keadaan yang mengkhawatirkan dan terancam keselamatan jiwanya seperti pasal 76H, ujarnya. Fahrul Rozi memaparkan bahwa fakta-fakta lainnya kalau Bunda Mary tidak pantas untuk duduk di kursi terdakwa akan diungkap pada sidang berikutnya. Mudah-mudahan gue bisa hadir ke sono ya. Mudah-mudahan ada rezeki gue bisa hadir ke sono. Iya ini, wah. Ada 2 kali persidangan yang diminta pihak jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi lainnya, yaitu saksi dari kepolisian dan saksi ahli. Penasihat hukum PH Bunda Mary Gunawan Parikesit usai sidang menyampaikan dalam persidangan itu para saksi santri mengaku tidak ada yang merekrut. Nah ini nanti hakimnya ngomong apa lagi nih? Jangan sampai ya ini patut diduga ada rekayasa di sini. Demikian juga aksi-aksi yang dilakukan sebelumnya pada aksi damai di kota Bandar Lampung. Jadi dalam fakta persidangan tadi jelas sekali jika santri anak-anak itu Bunda Mary tidak merekrut seperti yang disangkakan selama ini, ujar Bu Gunawan Parikesit. Ditambahkannya keterangan para saksi itu amat luar biasa dari keterangan para saksi santri anak-anak di hadapan majelis hakim. Sementara lanjutnya majelis hakim sendiri langsung mencatat poin tersebut. Itu anak-anak santri, nggak mungkin keluar pondok kalau nggak ada yang ngajak. Begitu, itu logika sederhana tuh di pondok pesantren itu. Kalau nggak diajak, nggak ada izin keluar ya nggak keluar. Bunda Mary bukan pengurus pondok pesantren. Gimana ceritanya Bunda Mary bisa ngajak anak pondok keluar? Orang tuanya aja kalau mau ngajak anak itu keluar harus izin pondok pesantren, pihak pondok pesantren, Bapak polisi yang terhormat. Masa logika ini logika yang dipaksakan gitu. Ini Polres Lampung gimana nih? Terus jaksa apa nggak ngeliat ini kok dipaksakan di persidangan? Ya Allah, sampai ditahan Bunda Mary di borgol. Nggak masuk akal Pak Jaksa. Sementara lanjutnya majelis hakim sendiri langsung mencatat poin tersebut. Lanjut nih ya. Dari hasil keterangan saksi ini tentunya sudah dapat dipastikan Bunda Mary tidak melanggar sesuai dengan pasal yang disangkakan. Yakni pasal 76H junto pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang eksploitasi anak, merekrut anak di bawah umur untuk kepentingan militer dan atau lainnya dengan tujuan mempererat dengan tanpa perlindungan jiwa. Beber Gunawan Parikesit. Buset, pasalnya serem loh ini ya. Kepentingan militer, aksi damai itu ngapain Pak? Aksi damai itu latihan tembak-tembakan gitu gak Pak? Atau latihan perang gerilya, kan kagak Pak, aksi damai. Ini dari anak pondok itu ikut, terus itu nggak mungkin tanpa izin pihak pondok dan tidak ada aksi militer. Ini kok bisa ada persangkaan begini? Ada apa Pak polisi? Ada apa Pak jaksa? Apakah ini ada rekayasa kasus? Kalian nggak ngambil pelajaran nih sekarang? Rekayasa kasus oknum-oknum polisi ini lagi disoroti sama masyarakat. Ketika ditanya tentang tidak hadirnya salah satu saksi di persidangan, Gunawan mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan jaksa penuntut umum.
Meski begitu, saksi tersebut diwakili dan sempat memberikan keterangan kesaksian menyatakan jika saat aksi itu selain ada santri anak-anak, terdapat juga santri dewasa, baik saat gelaran aksi maupun saat berada di Pondok Pesantren Al-Mursin yang berlokasi di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Desa Mulang Maya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampura. Kami juga sempat bertanya kepada saksi itu. Kami tunjukkan foto saat aksi yang katanya santri anak-anak, ternyata ada juga santri dewasa. Itu diakui juga oleh saksi Pondok Pesantren Al-Mursin jika saat aksi dan di Pompes Al-Mursin hadir juga santri dewasa saat persidangan tadi, kata dia. Senada, penasehat hukum Bunda Mary lainnya, Ardiansyah, menyatakan pada fakta-fakta di persidangan tadi tidak ada santri yang mengaku dalam tekanan dan atau merasa takut. Ya Allah, yang ngajak ya jelas ustadznya itu, jelas pengurus pondok. Itu logika aja, gue juga pernah nyantri gitu, mau keluar pondok itu izin ustadz. Orang tua aja jemput itu izin ustadz. Masa iya Bunda ini kasus nggak masuk akal banget gitu. Gimana sih Pak Polisi? Pak Polisinya lagi yang laporin. Pak Polisi kan ngeliat tuh aksi. Aksi itu ada, kalau dilihat ada anak-anak, tanyain langsung di aksi, amankan. Bukan Bapak foto-foto terus laporkan, kan lucu Pak. Kelihatan banget ada apa sama Bunda Mary sehingga Bapak laporkan. Padahal Bapak melihat peristiwa itu. Aduh, ini harus dibongkar ini. Mereka mengaku di depan majelis hakim pada saat aksi damai berlangsung mengaku tidak merasa terancam, tidak takut, dan aman. Begitu halnya saat memberikan kesaksian, mereka memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada tekanan sedikit pun, kata Ardiansyah. Bang Aca, sapaan akrab Ardiansyah ini juga mengatakan, jadi ketika melihat dari unsur yang disangkakan kepada Bunda Mary itu tidak masuk unsur seperti yang disangkakan terhadap Bunda Mary, yakni pasal 76H, junto pasal 87, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang eksploitasi anak, merekrut anak di bawah umur untuk kegiatan militer dan lainnya, dengan tujuan mempererat dengan tanpa perlindungan jiwa yang membuat santri terancam jiwanya. Ketika wartawan menanyakan perihal kenapa perkara Bunda Mary dimajukan di persidangan, Bang Aca menegaskan justru persidangan ini dan fakta-fakta persidangan akan menunjukkan kebenaran jika Bunda Mary tidak bersalah. Dari sidang pertama udah kelihatan banget gak bersalah. Asal jangan ada intervensi aja. Kan udah menjadi rahasia umum ya. Kalau di persidangan-persidangan itu bisa diduga kuat adanya intervensi. Kalau ada kepentingan-kepentingan. Dan ini rakyat harus bersatu. Kita harus lihat ini. Udah bosen kita ada rekayasa-rekayasa itu. Justru di persidangan itu akan menunjukkan pembuktian apakah ada unsur perekrutan, unsur paksaan, unsur memperalat, dan atau ada unsur kepentingan lainnya, kata Ardiansyah didampingi penasihat lainnya Farul Rozi. Ia juga berpesan kepada para massa pendukung agar mengikuti persidangan dengan tertib dan lancar. Hal itu juga terbukti berjalannya perkara ini hingga sampai di persidangan kedua berjalan lancar dan kondusif. Iya, dan kita harus kawal ini. Iya Bunda Mary, ya Allah. Ibu yang baik bagi anak-anaknya yang gue tahu. Merekrut anak. Gimana dia sendiri punya anak aja nggak diajak? Masa dia mau ngajak anak orang? Kagak masuk di akal. Tapi ini kasus bisa sampai di persidangan ini. Gimana ya Pak Polisi ya? Kenapa dilaporin sih Pak Polisi? Nah besok ya, kita cari ya untuk mengkonfrontir ini. Aduh, gue mau nanya sama Pak Gunawan tuh. Kita nyari ya. Mudah-mudahan kita bisa ada waktu dengan Pak Gunawan ya. Satu hal, kami berharap agar Bunda Mary dapat dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Hal ini dikarenakan Bunda Mary masih memiliki orang tua yang sudah renta. Selama ini Bunda Mary yang selalu merawatnya, kata Ardiansyah. Makanya, yang begini kasus ditahan di borgol, nggak masuk di akal. Terpantau di lokasi, sidang ditunda pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya, dalam hal ini keterangan saksi dari pihak Polres Lampura. Sementara itu saat dimintai keterangan, Bunda Mary mengaku sangat bersemangat menjalani persidangan. Dirinya juga mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan ketabahan bagi saya menjalani cobaan ini. Keluarga, anak, suami, orang tua dan seluruh teman-teman pengajian dan lainnya juga memberikan saya kekuatan untuk menghadapi cobaan ini, kata dia. Tegar banget Bunda Mary. Serius. Perempuan loh dia. Malu gue jadi laki, tapi ya Allah, mudah-mudahan ya Bunda Mary
Bongkar, kita akan bongkar ini. Kita kawal, kok enak, nggak masuk di akal gitu. Lanjut ya, Bunda Mary juga berpesan kepada keluarga agar tidak gusar dan merasa takut terhadap dirinya. Sebab dirinya yakin tidak bersalah sesuai dengan pasal yang disangkakan terhadap dirinya. Kita serahkan semuanya kepada Allah SWT, tidak terlepas itu kepada aparat hukum. Dalam hal ini yang mulia Majelis Hakim PN Kota Bumi akan memberikan keputusan seadil-adilnya. Sebutnya disusul dengan teriakan takbir Allahu Akbar dan diikuti oleh massa pendukung. Allahu Akbar Bunda. Pada sidang lanjutan aktivis perempuan Bunda Mary pada Kamis 25 Agustus 2022 kembali digelar di ruang sidang Pengadilan Negeri Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara. Puluhan massa pendukung dari sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Lampura nampak memadati ruang sidang. Massa pendukung diminta keluar oleh petugas PN Kota Bumi lantaran Majelis Hakim meminta keterangan 3 orang saksi santri berlatar belakang anak di bawah umur. Tanpa dikomandoi massa pendukung keluar dari ruang sidang dengan tertib. Masya Allah. Sehingga sidang lanjutan perkara Bunda Haja Mary dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan 3 santri dari Pondok Pesantren Al-Musin yang beralamat Jalan Lintas Tengah Sumatera, Desa Mulang Maya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampura. Sidang yang dijadwalkan pukul 9 pagi, 9 WIB, Kamis 25 Agustus 2022 sedikit molor hingga pukul 10.15 lantaran Majelis Hakim belum masuk ke ruang sidang hingga pukul 12.00. Sidang Bunda Mary masih berlangsung. Sementara itu, Haji Bukhari, sosok suami Bunda Mary, selalu hadir mendampingi di persidangan, ditemani 2 anaknya selalu memberi semangat setiap menghadapi dan berjalannya proses hukum yang berlangsung. Sebagai suami, saya hanya memberi semangat dan kepercayaan kepada istri bahwa dia tidak sendiri. Selain ada keluarga dan teman sejawat, kita juga punya Allah SWT yang selalu meridhai setiap langkah kita semua. Kata suami Bunda Mary di luar persidangan, di luar ruang sidang. Ya Allah, mudah-mudahan kalian semuanya umur panjang sehat afiat. Dan yang mendolimi kalian mudah-mudahan Allah hinakan, Allah binasakan dunia wal akhirat. Amin. Saya yakin dan percaya istri tidak bersalah dalam hal ini. Untuk itu kami berharap dan meminta agar Majelis Hakim dapat membebaskan istri saya, pintanya. Sebagaimana diketahui beberapa bulan lalu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan antar umat beragama. Dia pun mengibaratkan gonggongan anjing yang mengganggu hidup bertetangga. Akibat ucapannya ini Yakut menuai kecaman umat Islam. Kita bayangkan, saya muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah mereka membunyikan toa sehari 5 kali dengan keras dan cara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Kata Yakut di Pekanbaru Riau, seperti dilansir Antara Rabu 23 Februari 2022. Contohnya lagi, misalkan tetangga kita kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan, kita terganggu tidak? Artinya semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan, ujar Yakut menambahkan. Nah ini juga pernyataan Pak Yakut yang ini ya, gua ngakak juga. Anjing gonggong barengan, rumah belakang, itu perumahan atau kandang anjing gitu. Gue juga pernah masuk di lingkungan yang non muslim banyak gitu, yang nggak ada juga begitu. Dan dari dulu-dulu nggak ada yang nyamain gonggongan anjing sama adzan, nggak ada. Dan kalau kita tinggal di lingkungan yang non muslim terus banyak anjing, ya kita harus toleransi karena memang kita masuk di lingkungan itu. Begitu juga sebaliknya, kalau ada lingkungan muslim terus banyak musola, di Ampel itu, di Ampel, daerah Ampel Surabaya itu banyak masjid, banyak musola, ya ada juga non muslim nggak pernah protes dari dulu. Nah gara-gara ini akhirnya Bunda Mary bikin aksi itu. Akibat ucapan Yakut yang membandingkan antara suara adzan dan gonggongan anjing, aksi unjuk rasa muncul di berbagai daerah menuntut Yakut agar diproses hukum karena telah menistakan agama Islam, termasuk aksi umat Islam Lampung. Kejaksaan Negeri Lampung Utara menambahkan aktivis Mary, 49 tahun, pas di hari ulang tahunnya yang ke-49 Selasa 9 Agustus 2022, dia disangkakan merekrut anak-anak pada aksi protes adzan disamakan gonggongan anjing. Sehari menekam di sel Polres Lampung Utara, aktivis Islam yang kerap disapa Bunda Mary dijebloskan ke rumah tahanan Rutan Kota Bumi Rabu 10 September. Ya itu beritanya guys ya. Kita akan kawal terus kasus ini. Ya, artinya dari pemberitaan ini, dari fakta-fakta persidangan itu ketahuan banget kalau Bunda Mary nggak bersalah gitu. Itu anak-anak nggak kenal ya. Dan itu pasalnya ya Allah untuk kegiatan militer apa sih, nggak usah alay gitu. Militer ngapain aksi demo begitu? Bawa senjata juga kagak. Dan nggak mungkin juga anak pondok keluar dari pesantren tanpa izin ustadznya, nggak mungkin. Apalagi itu anak-anak di persidangan bersaksi bahwasannya nggak kenal Bunda Mary baru ngeliat itu. Jadi nggak masuk di akal Pak. Ini pasti ada apa-apanya. Kita akan konfrontir sama Pak Gunawan Parikesit sebagai
lawyer, pengacara dari Bunda Mary. Dan kita berdoa mudah-mudahan Bunda Mary dan keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, dan insya Allah kekuatan dan kemenangan. Sementara yang menzalimi beliau, mudah-mudahan Allah berikan kehinaan, kebinasaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan itu aja dari gue guys. Mudah-mudahan kita bisa hubungi Pak Gunawan Falekesit. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Kita akan terus kawal ini karena banyaknya bukti-bukti oknum-oknum polisi yang melakukan rekayasa kasus. Kami juga menduga ini ada sedikit rekayasa gitu. Kenapa polisinya ngelaporin? Kalau memang pas ngelihat ada aksi terus ngelihat ada anak-anak begitu kan amankan gitu, bukan ngelaporkan. Itu aja guys ya. Kita terus akan kawal ini. Gua Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian ada rekayasa gak sih ini? Normal gak sih persidangan yang begini? Sampai di borgol Bunda Mary. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau. Sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu. Gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.